Allah memberikan hidayah kepada semua murid-murid guru sekumpul yang bisa menyebarkan di daerah kita masing-masing, itu kita harapkan. Nah, ya. Nah, tadi mungkin para hadirin sudah kenal saya, namanya Muslim ataupun Muslimin ya. Di ngibulunga out ataupun jeng out. Nah ya, nah di samping saya teh Pak Lukip abang saya nang tue. Nah ya, keluarga itu kan di mari ate nang sampai telak menggali kemana. Udah tam godong sampai tam godongnya selang dia termasuk keluarga jawab ya. Nah ya, kan dia di situ kan adanya. Nah berarti masih ada kaitan lah kita keluarga sini. Nah ya, mudah-mudahan yang kita harapkan ya, satu keluarga, satu paham, dan semoga mendapat juga aliran daripada pendidikan guru kita sukul. Nah itu yang kita harapkan. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sedikit memperingati Rasulullah, ya, seorang Rasul, dan Rasul Nabi itu ditutup. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Sebagai pengganti sekarang, nah itulah Nabi sudah terakhir untuk menjalankan risalah beliau adalah ulama-ulama. Di antaranya para wali, apalagi zuriat beliau. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Bermula nasab beliau Syekh Muhammad Zaini dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Dan cucu keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Dan guru sekumpul guru Zaini keturunan ke-41 dari Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain. Jalur Sayyidina Husain itu banyak yang menjadi pimpinan-pimpinan wali. Nah ya. Dan bermula nasab beliau dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad bin Iyang bin Muhammad Yusuf bin Al-Mu'alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Mu'alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Mu'alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Aneh kitab ini ya, radhiyallahu anhu, kok sama dengan para sahabat? Karena guru Zaini itu langsung berguru dengan Rasulullah secara rohani. Nah, kitab ini dikarang oleh tim sekumpul, tidak disebutkan per orang siapa ngarang tim sekumpul. Yang dulu biasa saya baca ini dikarang oleh Syekh Irsad Zain. Nah ya, langsung dengan pengarang saya. Ya, langsung dengan pengarang dulu di hadapan langsung. Yang ini saya dikasih oleh teman saya di Martapura. Nah ya, yang karangan dari tim sekumpul ini. Nah, dengan julukan beliau itu radhiyallahu anhu. Nah ya, sebagaimana sahabat karena bergaul dengan Rasulullah. Guru sekumpul belajar langsung secara rohani dengan Rasulullah. Adalah beliau radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, tidak tahu berapa bulan di kandung ibunya itu waktu itu. Maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, ya ini melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke atas pangkuan ibunya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak ada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri di Indonesia ini di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah masuk ke daerah Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua beliau keluar dari kampung Keraton menuju ke kampung Tunggulirang, seberang belakang Masjid Al-Karomah, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada nenek beliau yang bernama Sofiah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu melahirkan. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama waliullah yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Guru Aduk
Ya, bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Nakinya Guru Badarudin, pimpinan pondok kami pada waktu itu. Ya, di Tubulirang. Sekarang yang digelar dengan makam Wali 5. Samping makam itu sekitar 4-5 buah. Disitulah yang namanya Rumah Abdullah, rumah dilahirkannya Guru Sekumpul. Tidak salah, cat kuning kan? Ya, waktu hawalan setahun yang lalu, disitulah saya tahu ya. Dan ketika beliau radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Jepang dah masuk, Guru lahir 11 Februari 42, berarti Jepang lahir itu 41. Sejarah kan 41. 42. Berarti sejarahnya itu 42, berarti Jepang masuk ke Januari ya. Baru sebulan lah Jepang masuk tuh pas Guru ini lahir. Ketika itu mata beliau radhiyallahu, mata Guru Sekumpul waktu lahir itu hanya terpejam, tidak bisa terbuka, dan tidak ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru, hingga nenek beliau yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya Guru Zaini itu akan meninggal dunia. Dan dengan barokah doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, naiki Guru Badarudin tadi ya, maka tubuhnya Guru Zaini radhiyallahu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah Guru Zaini itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menyisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan nyusu, ngisap lidah li Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama, di riwayat itu mengatakan 40 hari tidak nyusu, apa makan lain dah. Apa aja mengisap lidah Guru Haji Abdul Rahman 40 hari. Diketahuilah bahwa beliau radhiyallahu mau ia menyusu kepada ibunya manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya yang bukan muhrim, bukan mahram. Berarti Guru Sekumpul ini baru lahir sudah menjagakan ibunya, ya, supaya aurat ibunya itu jangan dilihat oleh orang lain. Kalau tidak ada orang lain, beliau mau nyusu. Kalau ada orang lain mau melihat, beliau tidak menyusu. Sejak lahir dah menjagakan ibunya supaya aurat ibunya tidak dilihat oleh orang lain. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Kalau nak nyusi anak, masuklah ke dalam rumah ya. Ya. Kalau rumah kawan ya berlindung-lindung lah, kira-kira tidak nampak oleh orang lain gitu. Ya. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya itu Kusairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaannya sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Bapaknya Guru Badarudin, anaknya tadi Syabdul Rahman tadi Ahmad Zaini. Beda Ahmad dengan Muhammad kan. Ya, yang ada di Tembulirang. Dan adalah halnya Syekh Zaini radhiyallahu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang terpelihara, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji. Kalau bagi Nabi, Allah Ta'ala jauhkan daripada maksiat, namanya itu ma'sum, sama sekali tidak pernah mengerjakan kesalahan. Itu para Nabi. Walaupun ada pada zuhirnya, itu ada hikmahnya. Seperti Nabi Adam makan buah terlarang di surga, itu hikmahnya supaya dipindahkan ke dunia. Kalau Nabi Adam nak makan buah terlarang, dunia ini kosong. Nampaknya salah, padahal tidak. Hakikatnya itu tidak salah. Pokoknya tentang kesalahan para Nabi itu tidak ada. Makanya digelar dengan maksum. Tapi kalau wali namanya itu mahfuz, terpelihara daripada kesalahan, walaupun pernah mengerjakan kesalahan, ya cepat bertaubat. Itu namanya itu mahfuz, terpelihara. Sebagaimana diriwayatkan bahwa nenek beliau yang bernama Salbiah pernah dipasani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia, nenek Salbiah tadi, memelihara akan dia, akan bayi itu. Yang tidak lain adalah bayi itu adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah beliau halnya itu tidak pernah ia ihtilam, tidak pernah mimpi
keluar mani jima, tidak pernah mimpi jima sampai keluar mani. Kenapa? Karena mimpi jima sampai keluar mani itu adalah godaan daripada syaitan. Berarti beliau terpelihara daripada godaan syaitan seumur hidupnya, hingga balignya beliau hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umur beliau mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga Guru Zaini tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Ceritanya sore habis isya malam, kawannya maksa-maksa sampai tarik Guru Zaini rasa sengsara, akhirnya ditariklah untuk masuk ke bioskop. Mungkin kawannya yang bayar, ya. Baru masuk ke pintu, belum ke dalam, padam lampu. Akhirnya bubar semua, dia keluar, nggak ada yang bisa nonton kan. Datang ke rumah bapaknya curiga, Syekh Abdul Ghani. Jadi kau nontonin kawan ke, dia kan, padahal enggak kan. Ya. Lalu bapaknya mengambil tali, lalu tangan Guru Zaini diikat ke tiang. Mungkin kan ada tiang sari kan, nggak berdiri kan, ikat. Lalu dihidupkanlah prepen untuk kan hidupkan asap goru, cuma tidak diberi goru. Ya, angin ditarik, katakan asap tadi ngambus Guru Zaini, akhirnya angin berpindah ke lain, diletak ke depan, angin destup dan kena. Jadi kekuasaan Allah nak menjaga beliau, anginnya selalu berubah arah sehingga Guru Zaini dan kena asap, padahal perbuatan orang tuanya sendiri. Tujuan orang tua adalah untuk mengingatkan anak jangan sampai bergaul bebas. Ya, gampang buat telitinya orang tua tuh mendidik anak, ya, jangan sampai bergaul bebas. Padahal belum tentu kesalahan dari kan. Dan adalah halnya Guru Zaini radhiyallahu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia perampok tadi seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan Guru Zaini, maka ia meminta kepada Guru Zaini agar diluruskan akan iktikadnya yang sesat, serta dibimbing oleh Guru Zaini untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Inilah pertama penjahat perampok yang bertaubat di hadapan Guru sekumpul Guru Zaini waktu beliau masih bujang kecil. Ya, setelah itu banyak. Dan adalah Guru Zaini radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur baligh sering mendapat bisyarah, kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya beliau suatu malam Jumat, ya, beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulis Safinatul Auliya, artinya itu kapal para wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Ya, lalu beliau pun terbangun. Itu mimpi malam Jumat pertama. Dan adalah mimpi beliau itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga kali itu, beliau dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah ada seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah Guru Zaini radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada Guru Zaini radhiyallahu serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin. Berarti 3 nama. Yang pertama berlahir Busairi, setelah itu baru namanya itu Muhammad Zaini yang masyhur, dan nama ketiga itu adalah Zainal Abidin, pemberian nama dari Sayyidina Hasan dan Husain, yang artinya itu perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah Guru Zaini radhiyallahu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah beliau bermimpi seakan-akan diri Guru Zaini itu
seorang bayi dalam mimpi beliau lah. Seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpi jangan sampai hanya kita katakan bunga tidur. Rasulullah bersabda, "Ru'yatus shadiqah minal wahyi." Mimpi yang benar itu adalah sebagian daripada wahyu. Itu sabda Rasulullah. Dan adalah beliau radhiyallahu sering pula liqa, yakni bertemu langsung dengan Rasulullah secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Karena kata guru sekumpul, ya, apabila kita bermimpi Rasulullah jangan nak dikisahkan ke orang, kecuali kita bertanya dengan guru, betul kan Rasulullah? Kalau kita berkisahkan ke orang lain tak perlu, jadi tidak enak sekali. Jadi kita mau. Tapi kalau tidak kita kisahkan, kita sembunyikan, tapi kita ini betul-betul menjaga diri, akhlak segala macam, insya Allah lama-lama berapa lama nanti mimpi ya. Lama-lama malah mimpi. Yang penting kita menjaga diri. Akhirnya sering bermimpi, bisa langsung ketemu waktu bangun. Karena Rasulullah itu zahirnya wafat, hakikatnya masih hidup. Di mana-mana kalau beliau ingin datang ada. Dan adalah Guru Zaini radhiyallahu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasabisi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Saya pernah buka kutub dalam hati. Ceritanya Guru Zaini cerita tentang nanti, padahal beliau wafat tahun 2005. Ya, beliau yang masih segar tahun 2003 sampai sekarang berapa tahun? Kurang lebih sekitar 20 tahun kan? 18 tahun. Ada cerita nanti terjadi suatu penyakit wabah yang tidak bisa diobati. Orang bikin dari racun ular ini, orang digabung lalu disebarkan lewat angin. Bisa menular lewat mata, telinga, hidung, ya. Waktu itu nanti antar negara antar daerah tidak bisa berhubungan. Penyakit itu tidak ada obatnya dan di rumah sakit bahkan mereka seperti robot. Belum ada yang namanya corona, tidak ada itu. Cuma seperti itulah ucapan beliau. Berapa tahun terjadi? Itulah buktinya. Ya, bahkan kepada suatu hal yang belum terjadi sekalipun beliau sudah tahu dulu, sudah diceritakan. Dan adalah beliau radhiyallahu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia, menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Jadi tujuannya itu diantaranya untuk mengasihkan diri daripada bergaul yang tidak baik dan untuk melihat kekuasaan Allah dalam siyahah itu. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya beliau itu adalah seorang wali Allah. Apa kata batu? Engkau ini adalah Rasulullah, engkau ini adalah wali Allah, ya, wali ya. Kata rumput-rumputan, daun-daun kayu-kayuan pun begitu juga. Beritahu bahwa beliau itu adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi beliau tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab. Guru sekumpul tidak mau terbimbing daripada Allah. Itu termasuk ujian daripada Allah. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Aswagab dari Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badarudin, guru saya ini masih bujang kecil, masih sekolah sanawiyah, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut yang dari Semarang itu. Dan ketika guru saya ini sedang bersama dengan Habib, guru saya ini bertemu mahkurima berdampingan dengan Habib, ya, dari Semarang tadi. Datang seorang ulama dari Martapura itu ke rumah Guru Badarudin yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Tamu tadi seorang guru, seorang alim. Maka Habib menyuruh seorang ulama tadi untuk terlebih dahulu bersalaman kepada Guru Zaini serta seraya berucap. Apa kata Habib dari Semarang? Cium tangan saya ini, cium tangan saya ini. Ini kutub cilik, ini kutub cilik. Ya, dia kecil dah jadi wali kutub.
maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya guru Zaini. Maka padahal di masa itu adalah beliau masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Berarti sebelum itu masyarakat Martapura belum tahu bahwa guru Zaini itu wali. Kenapa? Itu memang dikirim Allah Ta'ala dari Jawa, seorang wali juga. Karena pepatah itu mengatakan la ya'riful waliya illal wali. Tidak ada yang kenal akan seorang wali kecuali wali juga. Jangan sampai ngaku-ngaku wali sampai madahkan. ya wali murid sih sampai pun ya, wali ada wali kota. Ya. Nah, wali Allah. Ya. Jadi memang Allah Ta'ala utus seorang wali dari Semarang tadi. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan masyarakat Martapura, supaya dikasih tahu bahwa guru Zaini itu seorang wali, supaya masyarakat Martapura tidak ketulahan dengan beliau. Ya. Kalau tidak dikasih tahu kan istilahnya bisa disembarangkan oleh masyarakat. Ya, supaya kalau dikasih tahu kan istilahnya supaya orang itu jaga diri, jaga adab gitu kan. Ya. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing beliau adalah orang tuanya dan nenek beliau sendiri, yang mengajari akan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan kesayangan. Dan ketika usianya 7 tahun sudah mulai ia belajar. 7 tahun nih dah hafal Quran beliau nih. 7 tahun hafal Quran, barulah masuk sekolah di Keraton ya Martapura, dan gurunya adalah guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini, guru Ahmad Zaini Umar. 2 tahun di Keraton Martapura, berarti sampai umur 9 tahun mulai pula beliau itu belajar masuk ke Darussalam Martapura. Banyak guru beliau itu, guru-guru itu banyak ya. Di situ Darussalam itu gitu loh, guru non senawiyah nanya ibtidaiyah 6 tahun dan senawiyah 3 tahun, 9 tahun tamat. Aliyah belum ada ya. Setelah tamat Darussalam, dan juga beliau tuh ya guru pembimbing beliau pertama secara rohani adalah Al-Alim Alamah Ali Junaidi Barawu, dan Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Muhammad Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Asad Al-Banjari, yang membimbing beliau untuk berguru kepada Al-Haji Muhammad Gadung bin Al-Fadil Haji Salman Faris bin Al-Alamah Qadi Haji Mahmud bin Asih binti Maulana Syekh Asad Al-Banjari, untuk mempelajari hal ehwal tentang Nur Nabi Muhammad, dan adalah Syekh Murabbi Mursid yang membimbing batin atau yang membimbing secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiah, yaitu Syekh Muhammad Syarani Abdan Bangil dan Kiai Tuk Bagus Muhammad Palak Bogor, dan Alimul Alamah Syekh Said Muhammad Amin Qutbi Makkah. Hingga kemudian Syekh Muhammad Amin Qutbi Makkah menyerahkan Gus Kumpul kepada Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, padahal Syekh Arsad sudah hampir 200 tahun yang lalu. Ini lewat rohani ya. Secara rohani hingga Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menyerahkan guru Zaini ke bawah bimbingan Sidil Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah guru Zaini radhiyallahu anhu itu mulai masa permulaannya hingga masa tuanya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, perjuangannya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadahnya seperti itu. Bahkan ketika kehidupan keluarga beliau sangatlah berkekurangan.